Oke, nanya untuk strategi pricing middle low. Oke. Nah, ini gimana Mas? Seperti Menarik apa nih. nih profit margin Oke. terutama mengantisipasi naik turunnya harga bahan baku? Oke. Ya, gimana nih Mas? Pertama kalau ngomongin strategi pricing, kita harus tahu dulu nih, ketika kita mau jualan, kita nentuin dulu nih Ya. segmen market mana yang mau kita embat gitu kan. Ya. Nah, begitu kita udah nentuin, kayak haus nih, mid low, kita research dulu nih, berapa sih sebenarnya income-nya mereka? Udah dapat income-nya mereka, berapa sih yang sebenarnya mereka spending untuk F&B? Ada itu semua Ada datanya. semuanya, ya? Ada semuanya. Itu bisa dilihat datanya di World Bank, bisa lihat datanya di Nielsen, ada semuanya. Misalkan dapatlah, oh spending mereka buat F&B misalkan 1,5 juta dalam sebulan. Nah, kan dibagi tuh 1,5 juta dibagi 30 misalkan. Ya. Ini per kepala ya. Dibagi, iya, paks ya. berarti per orang. 50.000 sehari gitu kan. Berarti 50.000 sehari orang kan biasanya makan pagi di rumah dong. Ya. Biasanya ya makan malam di rumah, biasanya berarti makan siangnya nih yang di luar. Ya. Berarti kan 50.000 nggak mungkin dia beli minuman semuanya kan, pasti butuh makan. Oke, dia makan berapa ya? Makan misalkan 20 sampai 25.000. Berarti ada sisanya 25.000 lagi nih. Nah, berarti ya kita bikin jualnya ya harga segitulah kurang lebih. Misalkan ya 10 sampai 15.000, karena itu yang mereka biasa spending buat minuman sehari-hari. Jadi benar-benar harus dianalisa. Betul, dianalisa apa namanya daya beli mereka berapa sih buat minuman sehari. Itu satu. Yang kedua, buat profit margin gitu ya. Kalau sebenarnya beda-beda. Tapi pada umumnya itu kalau buat beverage itu kurang lebih gross marginnya itu kurang lebih 70 sampai dengan 60 sampai dengan 65% gross margin ya, gross margin gitu. Gross margin itu harga jual dikurangi dengan HPP. Kurang lebih buat beverage. Kalau makanan beda lagi. Mungkin makanan gross marginnya between 55 sampai dengan 60% lah. Kayak gitu. Jadi memang mesti ada patokannya. Ada patokan dan strategi yang benar-benar sebegitu detail sehingga ya bisa come up dengan harga-harga yang seperti itu. Nah, itu buat level yang segmen middle to middle low. Ya. Kalau buat marketnya middle up beda lagi. Bisa jadi kayak karena tuh mereka behaviornya udah beda juga gitu kan. Kayak let's say Starbucks deh. Ya. Lo minum kopi 45.000. Padahal mungkin HPP-nya let's say 8.000. Ya. It means COGS-nya 20%. Gross margin-nya 80%. Tapi kan dia ada OPEX yang lebih mahal. Mungkin karena dia sewa tempat buat dining, buat apa. Mungkin rent cost-nya kalau yang biasa UKM cuma sewanya cuma 6 juta sebulan. Starbucks mungkin 100 juta sebulan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi emang ada apa namanya, ada plus minusnya lah. Tapi biasanya sih kalau buat bottom line banget, EBITDA deh. EBITDA tuh kurang lebih kalau buat store level tuh buat F&B tuh between 20 to 25% lah. Gitu. Jadi emang mesti diperhatiin. Oke, baik. Masih ada ya? Boleh nih, ini kita mesti cater banyak pertanyaan. Banyak yang masuk. Sampai subuh. Sampai subuh. Oke. Nah, ini datang dari Mas Safardi Rahman. Nah, ini pertanyaan cukup simpel, cuman apa ya? Ini benar-benar lebih berarti banget sih dalam. Lebih dalam gitu untuk orang-orang yang memang mau start bisnis F&B gitu. Nah, nih Mas, bagaimana manajemen karyawan yang simple untuk pebisnis pemula? Tadi kayaknya udah deh, manajemen yang simple. Udah, oke. Oke, baik. Nah, kita coba. Ini saking banyak ini Mas, jadi sampai hampir lumayan keder nih kan. Berapa ribu? Kita 8.000 berapa? 8.000 berapa? Oke. Nah, Mas Gufron izin bertanya bagaimana personal brandingnya nih Mas? Oke, personal branding? Ya, yang dilakukan oleh Haus sehingga bisa se-booming sekarang. Personal branding gua sebagai founder Haus atau brandingnya Haus? Mungkin lebih kedua-duanya sih Mas. Oke. Kalau misalnya mungkin dari Mas mungkin ada kiat-kiatnya nggak supaya dibalik
personal branding itu gimana, dan mungkin dari personal brandingnya dari Haus sendiri juga ada yang dilakukan nggak Mas secara spesifik? Kalau gue sebagai founder sih sebenarnya tidak secara apa ya, menggarap personal branding secara serius ya. Gitu, artinya gue juga apa namanya, nggak melakukan ini. Misalkan ada kan orang bikin apa sih namanya, yang bagi-bagi giveaway itu apa sih, gue lupa namanya itu, yang sama Arif Muhammad tuh. Ya. Ikoya, tema gitu. Apa ya. segala itu kan ada beberapa orang emang buat dapat personal branding dia melakukan aktivitas seperti itu. Tapi gue secara personal pribadi gue sih enggak gitu kan. Maksudnya yang melakukan branding sebenarnya si Hausnya, company. Tapi karena kebetulan gue co-founder dan CEO-nya, jadinya kebawa lah. Orang tahu gue main behind house, akhirnya mau nggak mau melekat tuh antara personal branding gue sama company brandingnya, which is Haus gitu. Nah kalau Haus sendiri brandingnya udah jelas, karena kan kita brand DNA kita adalah fun, kreatif, inspiring, and togetherness. Jadi itulah apa namanya, bagaimana kita mencitrakan Haus sebagai perusahaan maupun sebagai produk maupun sebagai brand. Kita ingin dilihatnya adalah young gitu kan, energi, kreatif gitu. Makanya seperti tadi saya bilang, konten-konten yang kita deliver juga itu selalu yang sifatnya ya jokes receh lah, gitu. Maupun kadang-kadang juga kita sisipin mungkin setahun 2 kali 3 kali inspiring story dari perjalanan bisnis Haus nih, from zero sampai sekarang. Itu kan artinya menginspirasi juga teman-teman UKM yang lainnya. Artinya si Gufron aja nih dengan Haus, dulunya waktu meeting pertama di warung bakmi nih, gitu kan. Sekarang dia bisa meeting, let's say di hotel berbintang. Kita juga bisa nih. Dulu kantornya di garasi rumah nih. Sekarang kantornya udah bisa di gedung bertingkat. Nah, itu kan kayak gitu-gitu yang apa namanya, membuat ya brand kita bukan cuma jualan minuman nih, tapi berusaha menginspirasi teman-teman yang lain. I see, oke, sip. Oke, thank you Mas jawabannya. Nah ini boleh ya, satu lagi ya, final question. Oke, ini datang dari Rahman dari Marketeers. Oh halo teman-teman dari Marketeers. Ya, ini salah satu partner kita juga gitu ya. Oke. Ya, halo Mas, saya Rahman dari Marketeers ingin bertanya, Haus kan sudah dapat pendanaan, bagaimana Haus dapat membantu UKM untuk sukses juga? Seperti dari supplier dan lain-lain, apakah Haus juga ikut kolaborasi dan bisa kasih contohnya nggak? Nah, bisa nih. Haus kita ini kan Haus punya sub brand, jadi di toko kita itu nggak cuma jual minuman Mas, kita jual snack juga, ada jual roti sama jual chips, spicy chips, kayak kentang, keripik kentang, makaroni goreng, basreng, keripik tempe. Karena biasanya orang kalau minum ya dan orang Indonesia kan gitu sukanya yang pedes-pedes kan. Nah, dan itu semua chips itu disuplai oleh UKM. UKM dari ada yang dari Blitar, ada yang dari Tasik, ada yang dari Brebes, gitu. Jadi kita sangat-sangat boleh dibilang memaksimalisasi potensi dari UKM ya dalam negeri ya, gitu. Jadi dan kita open sih, kita open kalau ada UKM lain yang punya produk yang bisa inline sama brandnya Haus gitu ya. Kita dengan senang hati open ya Mas ya, membuka kerjasama sama mereka gitu. Gitu. Wow, sip. Mas Gufron, thank you banget udah luangin di waktu sibuknya dan bisa datang ke acara ini. Dan semoga nggak kapok-kapok juga Mas ya. Siap. Gampang, kantor kita dekat. Kantornya dekat ya, sama-sama anak Jakbar nih, anak Jakbar. Cuman kayak tampilan anak-anak Jaksel. Jakbar rasa Jaksel. Iya, Jakbar rasa Jaksel. Oke, sip. Kalau gitu sekian dulu untuk acara kita untuk B2B Talk pada kali ini. Dan izinkan saya sendiri untuk tutup acara ini dengan sebuah pantun nih. Ini supaya keren nih kan. Gue ngomong cakep kalau gitu. Ya, harus ya semuanya ya ngomong cakep ya semuanya ya. Oke, ya. Jalan-jalan
ke Singapura. Cakep. Tidak lupa beli semangka. Cakep. Cukup sekian perbincangan kita. Sampai jumpa di acara B2B Talk selanjutnya. Cakep. Oke, saya Perry Bram Rory Pandey undur diri dan thank you sekali lagi dan sampai jumpa di B2B Talk yang selanjutnya. Thank you semuanya. Bye. Thank you.